Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 3011. Hati yang baik hati. Di permukaan danau, wanita berbaju putih dan pelayannya tidak punya pilihan selain memegang sisi perahu untuk menstabilkan diri. Kalau tidak, mereka pasti akan jatuh ke air. Seolah-olah mereka mengalami tsunami, dan tidak ada pikiran yang tersisa di benak mereka. Mereka hanya berusaha menahan diri agar tidak jatuh ke danau. Setelah sekian lama, mungkin itu adalah zaman, atau mungkin sekejap, danau tiba-tiba menjadi tenang. Itu membuatku takut setengah mati, wanita berbaju biru itu berkata sambil menepuk dadanya dengan penuh semangat. Dia tidak takut terlalu memaksa dan meremasnya yang indah. Dia menatap wanita berbaju putih, dan bertanya, "Nyonya muda, apakah Anda baik-baik saja?" Wanita berbaju putih itu mengangguk sebagai jawaban. Meskipun mereka telah mengalami badai yang ganas, ekspresinya tetap tenang dan terkendali. Dia menatap danau besar. Sejak kecil, dia selalu datang ke sini setiap hari dan berperahu di sekitar danau untuk sementara waktu. Namun sekarang, danau itu tiba-tiba terasa asing. Dia tiba-tiba goyah dan menunjuk ke suatu tempat di danau. "Suan-suan, apakah itu orang di sana?" "Nyonya muda, mungkin Anda salah. Bagaimana bisa ada orang di sana?" Wanita berbaju biru itu menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Dia adalah orang yang cukup santai, dan dia sudah tersenyum ketika dia berkata, "Selain Nyonya muda, makhluk kuat di danau harta karun surgawi tidak akan membiarkan orang lain melakukan perjalanan ke danau. Jika ada yang berani, mereka akan langsung dicabik-cabik." Beberapa ratus tahun yang lalu, putra tetua ketujuh ingin diam-diam memasuki danau untuk mendapatkan beberapa harta. Namun, dia dipotong-potong. Tetua ketujuh ingin membalas dendam, tetapi pemimpin sekte akhirnya membatalkan masalah tersebut. Mereka yang berani mengembara ke danau harta karun surgawi akan mati sia-sia. Wanita berbaju putih secara alami tahu tentang semua ini. Dia menunjuk ke tempat itu lagi, dan berkata, "Lihat baik-baik." Wanita berbaju biru itu akhirnya melirik lagi. Dia sangat ketakutan, dan dia langsung membalik dari sisi perahu. Syukurlah, wanita berbaju putih dengan cepat meraih dan menangkap tubuhnya yang jatuh. Apa yang dia lihat? Seorang pria, hantu. Ada keterkejutan di wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya ada seseorang di bawah air di tengah danau, dan matanya terbuka lebar juga. Jika dia bukan hantu, lalu apalagi dia? Orang harus menyadari bahwa mereka yang berani memasuki danau semuanya akan berakhir berkeping-keping. Satu-satunya pengecualian adalah Nyonya muda yang berdiri di sampingnya. Namun, kedua wanita itu segera melihat sejumlah besar makhluk muncul di tengah danau. Ada arwah ikan, arwah udang, arwah kepiting, dan sebagainya. Nyatanya, sepertinya semua roh dan makhluk di danau harta karun surgawi telah berkumpul bersama. "Aku akan pergi dan menyelamatkannya," kata wanita berbaju putih itu. Sebelum wanita berbaju biru itu bisa menghalanginya, dia segera menyelam ke dalam air, dan mulai berenang ke arah pria itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan dirugikan oleh makhluk di danau. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk pria itu. Tampaknya dia telah membuat marah seluruh danau harta karun surgawi, dan dia secara mengejutkan memprovokasi semua makhluk dan menyebabkan mereka berkumpul bersama. Bahkan dia merasa sedikit cemas. "Nyonya muda," wanita berbaju biru itu berteriak. Hanya itu yang bisa dia lakukan, dan dia hampir ingin melompat ke danau juga. Namun, dia tahu bahwa hanya Nyonya mudanya yang dapat melakukan perjalanan melalui danau tanpa batasan apapun. Jika dia berani memasuki danau, dia akan menghadapi kematian. Namun,
Kali ini dia tidak merasa percaya diri, karena terlalu banyak roh dan makhluk di dalam air. Hanya dengan melihat mereka sudah cukup untuk membuat kepalanya mati rasa. Ling Han tercengang. Dia secara alami melihat dua wanita di danau. Tetapi pada levelnya, apakah dia perlu memperhatikan mereka? Dia tidak menggunakan kekuatannya, dan dia hanya bergerak mengikuti gelombang danau. Adapun semua makhluk di bawahnya, ini sangat sederhana. Dia adalah alasan di balik perasaan dan kemampuan mereka untuk berkultivasi. Jadi siapa di antara mereka yang tidak memperlakukannya sebagai dewa? Sekarang dia akan pergi. Makhluk-makhluk ini secara alami berkumpul di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, aura Ling Han terlalu menakutkan, jadi tidak ada makhluk di danau yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa mengucapkan selamat tinggal padanya dalam diam. Namun, wanita ini sebenarnya berenang untuk menyelamatkannya. Ling Han sedikit tersentuh. Wanita ini benar-benar jiwa yang baik. Dia juga sangat pemberani. Atau bagaimana dia berani melompat ke danau setelah melihat pasukan roh ikan dan roh lainnya. Untuk mengatakan apa-apa tentang melompat ke danau untuk menyelamatkannya, kebanyakan orang akan segera berbalik dan melarikan diri. Semua makhluk di danau memasang ekspresi bermusuhan ketika mereka melihat wanita berbaju putih itu mendekat. Mereka merasakan keramahan bawaan terhadap wanita ini, dan karena itulah mereka mengizinkannya bermain di danau sejak usia muda. Mereka memandangnya sebagai pendamping. Namun, sekarang Ling Han ada di sini, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Ini adalah leluhur kuno mereka, asal-usul mereka, totem mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan dia dinodai? Wanita berbaju putih itu tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia secara alami bisa merasakan niat membunuh dari roh-roh danau ini. Dia sangat sensitif terhadap aura semacam ini, dan pikiran insting pertamanya adalah berbalik dan lari. Namun, dia melirik Ling Han dan menggertakkan giginya sebelum melanjutkan menyelam. Dia meraih lengan Ling Han dan dengan marah berenang ke permukaan danau. Roh danau ingin menyerang, tapi Ling Han mengeluarkan aura yang kuat, menekan mereka dan membuat mereka tidak berani bergerak. Guyuran, wanita berbaju putih muncul kembali, dan dengan lompatan, dia sudah mendarat di perahu. Nyonya muda, kamu membuatku takut sampai mati, wanita berbaju biru itu berkata sambil menepuk dadanya dengan marah. Ini benar-benar pemandangan yang mengkhawatirkan. Jika dia terus menyiksa dadanya, pada akhirnya akan berubah dari dua gunung yang menjulang tinggi menjadi dataran datar. Wanita berbaju putih itu melihat ke dalam danau, hanya untuk melihat roh danau berhenti bergerak ketika mereka masih 90 meter dari permukaan. Mereka tidak berenang lebih dekat, juga tidak menyebar. Sebaliknya, mereka semua menatapnya begitu saja. Ini menyebabkan dia menggigil ketakutan. Dia belum pernah melihat roh danau ini bertindak seperti ini sebelumnya. Pergi, katanya. Oke, wanita berbaju biru itu buru-buru menjawab sambil mendayung perahu. Hanya pada saat inilah wanita berbaju putih itu memandang ke arah Ling Han. Ketika dia melompat ke perahu kecil, dia juga melemparkan Ling Han ke dalam. Namun, dia hampir tersandung ketika dia melihat ke atas. Ini karena Ling Han memasang ekspresi tenang dan riang. Bahkan, ada senyum tipis di wajahnya. Kamu hampir mati, kamu tahu itu? Dia berpunuk, dan berkata, kamu bukan murid sekte kami. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, aku tidak. Memindai sekeliling dengan indera surgawinya, dia dapat melihat segala sesuatu di sekte langit biru, termasuk gerakan dan ucapan semua orang. Dia langsung mengerti situasinya. Sungguh kurang ajar, Anda tidak hanya menerobos masuk ke sekte kami, tetapi Anda bahkan mengingini danau suci kami. Wanita berbaju putih itu menegur. Ling Han tersenyum, dan bertanya, lalu mengapa kamu menyelamatkanku? Nyonya muda memiliki hati yang baik hati, dan dia bahkan tidak mau menginjak semut. Kalau tidak, jika itu orang lain, Anda pasti sudah dicabik-cabik dan dimakan. Wanita berbaju biru itu menyela.
Oh, kalau begitu aku bisa melompat kembali ke danau untuk membalas kebaikan ini, kata Ling Han. Kamu sudah gila, seru wanita berbaju putih itu. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata, saat kita kembali ke pantai, segera tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali lagi. Kalau tidak, Anda tidak akan seberuntung hari ini. Dia benar-benar orang yang baik hati, kata Ling Han dalam benaknya. Ini seperti seorang pencuri memasuki rumah seseorang dan ditangkap oleh hewan peliharaan sebelum bisa mencuri apapun. Namun, pemilik tidak hanya tidak menyerahkannya, tetapi dia bahkan membantu mereka membebaskan diri dan pergi. Orang-orang baik seperti itu jelas merupakan jenis yang langka saat ini, dia pasti salah satu dari sedikit. Ling Han memiringkan kepalanya, dan bertindak seolah sedang mendengarkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, kalau begitu mari kita hitung ini sebagai aku berutang budi padamu. Anda dapat mencari saya jika Anda membutuhkan bantuan saya. Saya secara alami akan membantu Anda menyelesaikan masalah. Chapter 3012. Bantuan. Ekspresi cemoohan segera menyebar ke seluruh wanita di wajah biru ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, Brat, kamu pikir kamu ini siapa? Anda diselamatkan oleh nyonya muda, namun Anda sebenarnya mengatakan bahwa Anda dapat menyelesaikan masalah untuknya. Benar-benar sombong yang tak tahu malu. Ling Han hanya menjawab dengan senyum tipis. Dia tidak mencoba membela diri, juga tidak menunjukkan kekuatannya yang menghancurkan bumi. Setelah mencapai levelnya, dia akan menyerahkan banyak hal pada takdir. Jika wanita berbaju putih mempercayainya, dia secara alami akan melangkah maju untuk membantunya. Namun, jika dia tidak mempercayainya, Ling Han secara alami tidak akan ikut campur. Wanita berbaju putih itu juga merasa Ling Han sedikit cerdik, jadi setelah memarkir perahu di pantai, dia berkata, kamu sendirian sekarang. Dia mengambil perahunya dan pergi bersama wanita berbaju biru. Setelah mengambil beberapa langkah, pelayan itu bahkan berbalik untuk menjulurkan lidahnya ke arah Ling Han. Ling Han secara alami tidak akan memperhatikan hal ini. Dia perlahan-lahan berkeliaran dan menghargai pegunungan dan perairan. Ada pertanyaan di benaknya, karena dimensi itu hidup, mengapa mereka tidak bisa bertindak sesuka hati? Kekuatan apa yang membatasi mereka? Ling Han mengamati pegunungan dan perairan, berharap mendapatkan inspirasi dan pencerahan dari mereka. Terlepas dari seberapa besar dunia ini, pada akhirnya terdiri dari gunung dan perairan yang tak terhitung jumlahnya. Meneliti yang kecil untuk memahami yang besar, dimungkinkan untuk menemukan kebenaran dunia dengan memeriksa detail kecil ini. Ling Han terus berkeliaran di sekitar wilayah sekte Azure Sky. Dia secara alami dilihat oleh banyak orang, dan dia secara alami juga merupakan wajah baru bagi mereka semua. Namun, karena ekspresinya yang tenang dan tenang, semua orang berpikir bahwa dia adalah murid baru dari salah satu tetua, dan karena itulah mereka tidak mengenalinya. Anehnya, tidak ada satu orang pun yang menganggapnya sebagai penyusup. Di tempat lain, wanita berbaju putih sudah kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, seorang pelayan berjalan mendekat. Nyonya muda, Tuan memanggilmu, kata pelayan itu. Wanita berbaju putih itu mengangguk dan mengikuti pelayan itu. Tidak lama sebelum mereka tiba di aula besar, dia membungkuk dan berkata, "Salam, ayah. Kamu bisa bangkit." Wanita berbaju putih itu berdiri dan mengamati sekeliling, hanya untuk melihat dua orang lain selain ayahnya, Ning Daolan. Salah satu dari mereka tampak berusia 40-an, dan bertubuh kekar. Namun, usia elit tidak dapat diperkirakan dari penampilan mereka, jadi tidak mengherankan bahkan jika dia ratusan juta tahun lebih tua dari Ning Daolan. Orang lainnya adalah seorang pemuda yang tampak sangat tampan. Namun, matanya tampak sedikit menyeramkan, dan dia segera mengembangkan kesan buruk padanya. Ning Daolan menunjuk ke arah pria paruh-baya yang kekar, dan berkata, "Haixin, ini Han Zan, Senior Han." Ning Haixin,
Wanita berbaju putih membungkuk pada pria paruh baya itu dan berkata, "Salam, Senior Han." Han Zhang tertawa terbahak-bahak dan berkomentar, "Heh, aku selalu mendengar bahwa putrimu adalah wanita yang cantik." Benar saja, ini masalahnya. Ning Haixin sedikit tidak senang setelah mendengar ini. Meskipun ini pujian, itu juga sesuatu yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Hanya bisa dikatakan bahwa Han Zhang adalah orang yang kasar. Ning Daolan menunjuk pemuda itu dan memperkenalkan, "Dan ini Lu Yang, saudara Lu. Kakak Lu adalah putra keempat dari Raja Surgawi Anteng, dan dia adalah anak ajaib yang sangat berbakat yang mungkin menjadi lebih kuat dari Tuan Anteng di masa depan." Ning Haixin membungkuk pada Lu Yang dan berkata, "Salam, saudara Lu. Tolong bangkit, saudari yang berbudi luhur," kata Lu Yang. Kilatan melintas di matanya, dan dia buru-buru berdiri dan berlari dalam satu langkah, meraih untuk membantu Ning Haixin berdiri. Ning Haixin mundur selangkah, menyebabkan Lu Yang mengambil udara kosong. Sedikit rasa jijik muncul di benaknya. Orang ini terlalu berani, dan dia benar-benar berani mengambil keuntungan darinya. "Haha, sepertinya keponakan Lu menyukai putrimu," kata Han Zhang dengan tawa hangat. "Kakak Ning, kapan kita harus mengatur pernikahan?" "Apa?" Ning Haixin tercengang. Dia akan menikah? Menikah dengan Lu yang jelas menjijikkan ini? Dia menatap ayahnya, berharap dia akan segera membantah saran ini. Namun, yang membuatnya kecewa dan cemas, dia sebenarnya mulai mempertimbangkan pertanyaan ini dengan hati-hati. Jelas bahwa dia tidak akan menolak kemajuan ini. Sebaliknya, dia memikirkan tanggal yang bagus untuk pernikahan mereka. Kepalanya tiba-tiba terasa ringan, dan dia hampir pingsan di tempat. Dia hampir tidak mendengar apa yang dikatakan ayahnya sesudahnya, dan pikirannya benar-benar kacau balau. Hanya pada akhirnya dia mendengar dia menjawab, "Setelah 3 bulan, kami akan menunggu menantu Lu yang datang dan menjemput pengantin wanita." Dia tidak tahu bagaimana dia kembali ke kamarnya, dan seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Wanita berbaju biru itu buru-buru berjalan mendekat, dan bertanya, "Nyonya muda, ada apa?" Ning Haixin sangat putus asa, dan dengan bantuan pelayannya dia berjalan ke tempat tidurnya dan duduk. Dia tiba-tiba menangis. "Nyonya muda, ada apa? Jangan membuatku takut," kata wanita berbaju biru itu dengan bingung. "Mengapa Nyonya muda tiba-tiba menangis?" Ning Haixin tidak menjawab, dan dia terus menangis. Dia dipenuhi dengan kesedihan. Dia akan menikah dengan seseorang, namun dia hanya diberitahu ketika mereka memutuskan tanggal pernikahan. Lagi pula, Lu yang jelas bukan orang baik. Dia memiliki kemampuan bawaan untuk membedakan orang baik dari orang jahat, dan dia dapat dengan mudah melihat apakah seseorang memiliki motif tersembunyi atau tidak. Dia melihat dan penghinaan memancar dari Lu Yang. Jika dia menikah dengan pria ini, hidupnya pasti akan menjadi sengsara dan pahit. Bahkan, dia mungkin mati lemas. Mengapa ayahnya menjodohkannya dengan pria ini? Setelah dia tenang, jawabannya menjadi sangat jelas. Raja Surgawi Anteng. Ayah Lu yang adalah Raja Surgawi, dan Ning Daolan adalah seseorang dengan ambisi yang sangat liar. Dia tidak puas dengan tetap berada di Ascending Origin Tier. Meskipun dia kuat, dia pada akhirnya akan binasa suatu hari nanti. Namun, menjadi Raja Surgawi akan berbeda. Dia akan menjadi abadi, dan dia akan menikmati umur panjang seperti langit dan bumi. Ning Daolan perlu menggunakan putrinya untuk menciptakan kesempatan ini, kesempatan yang akan memberinya kesempatan untuk menjadi Raja Surgawi, tidak peduli seberapa kecil kesempatan ini. Namun, bukankah seharusnya semua orang tua di dunia menyayangi anaknya? Tidak. Ning Haixin tahu bahwa ayahnya mampu melakukan hal seperti ini. Ini karena dia memiliki 2 kakak laki-laki yang mampu mendukung klan Ning di masa depan. Sedangkan untuk seorang anak perempuan, dia pada akhirnya harus menikah dengan seseorang suatu hari nanti, jadi bukankah lebih baik mendapatkan keuntungan dari pernikahannya? Sejak usia muda,
Ning Haixin sudah tahu bahwa ayahnya tidak terlalu mencintainya. Dia hanya peduli pada dua hal. Pertama, kultivasinya sendiri. Kedua, pertumbuhan kedua putranya. Dia berhenti menangis, mengetahui bahwa ayahnya tidak akan berubah pikiran. Xuan Yi, aku akan meninggalkan tempat ini, katanya dengan ekspresi tegas sambil mendongak. Mengapa? Wanita berbaju biru itu bertanya, masih tidak menyadari situasinya. Ayah ingin memaksaku menikah dengan seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Dan orang itu adalah, jawab Ning Haixin. Wanita berbaju biru itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, baiklah, kalau begitu ayo pergi, nyonya muda. Kedua wanita itu mengemasi beberapa barang, dan mereka secara alami memiliki alat dewa spasial untuk menyimpan semua barang bawaan mereka. Orang lain tidak akan dapat melihat sesuatu yang salah. Mereka berjalan keluar dari kamar Ning Haixin, dan mereka terus menuruni gunung dengan tenang dan tenang. Mereka tidak ingin memperingatkan siapapun secara tidak sengaja. Hah, nyonya muda, lihat ke sana. Wanita berbaju biru itu tiba-tiba berseru sambil menunjuk jalan pegunungan di depan mereka. Ning Haixin menoleh, dan dia merasa heran. Bukankah ini pria yang baru saja dia selamatkan dari danau harta karun surgawi? Bukankah dia menyuruhnya pergi? Kenapa dia masih berkeliaran dengan ekspresi santai dan riang? Apakah Anda benar-benar berpikir tempat ini adalah rumah Anda? Dia ingin berjalan dan menguliahi dia. Tetapi setelah mengingat situasinya, dia hanya bisa menghela nafas dan berpura-pura tidak melihatnya. Kedua wanita itu tiba di kaki gunung. Namun, bahkan sebelum mereka bisa pergi, mereka mendengar suara di kejauhan berkata, nyonya muda, tolong kembalilah sekarang. Sekarang. Chapter 3013. Saya tidak setuju. Ning Haixin dan wanita berbaju biru sama-sama ketakutan. Siapa ini? Mereka menoleh, hanya untuk melihat sesepuh yang didukung bungkuk berjalan dari balik gapura batu. Rambutnya putih, dan dia memancarkan aura usia dan pembusukan. Ekspresi Ning Haixin langsung berubah. Ini adalah salah satu dari dua prajurit setia ayahnya. Namanya Zuo Yi, dan dia baru saja naik ke Ascending Origin Tier belum lama ini. Elit yang begitu kuat tentu saja tidak akan datang ke sini secara kebetulan, dan jelas bahwa dia ada di sini hanya karena satu alasan, untuk mengawasinya. Rasa duka yang mendalam tiba-tiba menggenang di hatinya. Ayahnya benar-benar terlibat dalam pernikahannya, dan dia bahkan mengantisipasi bahwa dia akan mencoba melarikan diri sebelumnya. Karena itu, dia secara khusus mengirimkan salah satu prajuritnya yang paling kuat untuk mengawasinya. Nyonya muda, tolong kembali, kata Zuo Yi dengan tenang. Tidak ada sedikit pun emosi dalam suaranya. Zuo, saya ingin berjalan-jalan di luar gunung, kata Ning Haixin, berusaha melakukan perlawanan terakhir. Master Sekte berkata bahwa nyonya muda harus tinggal di kamarnya untuk berkultivasi selama beberapa bulan ke depan. Anda seharusnya tidak melakukan apapun yang akan membuat diri Anda malu. Kata-kata Zuo Yi tampak hormat, namun jelas bahwa dia tidak merasakan sedikit pun rasa hormat terhadap Ning Haixin. Ning Haixin menggigit bibirnya dan perlahan berbalik. Mustahil untuk menolak, terutama karena dia hanya seorang kultivator Severing Mundane Tier yang sangat sedikit. Bagaimana mungkin dia bisa menyaingi elit Ascending Origin Tier? Dia mulai berjalan kembali, dan air mata sudah mengalir di pipinya. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengambil dua langkah, sesosok tiba-tiba muncul dalam pandangannya. Ini adalah pemuda yang dia selamatkan dari danau. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Ling Han saat ini, bahwa dia bisa meminta bantuannya jika dia menemui masalah. Dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk memanggil, namun dia dengan cepat menertawakan dirinya sendiri dengan sikap mencela diri sendiri. Dia membutuhkannya untuk menyelamatkannya, jadi seberapa kuat dia? Bisakah dia mengubah keputusan ayahnya? Bisakah dia mengalahkan Zuo Yi? Jadi, apa gunanya meminta bantuannya?
Dia secara bertahap mempercepat langkahnya. Hanya ketika dia tidak bisa melihat Ling Han lagi, dia tiba-tiba merasakan sedikit kebingungan. Kenapa dia selalu melihat orang ini kemanapun dia pergi? Ling Han menyaksikan Ning Haixin dengan cepat pergi. Namun, dia tidak melangkah maju untuk membantunya. Dia akan menyerahkan semuanya pada takdir. Jika dia mempercayainya, dia secara alami akan membantunya. Namun, jika dia tidak mempercayainya, mengapa dia mencampuri urusan orang lain? Namun, minat Ling Han pada Ning Haixin bukan hanya karena dia pernah menyelamatkan dia. Sebaliknya, dia merasakan rasa ramah yang misterius terhadapnya, dan ini adalah sesuatu yang membuatnya ingin lebih memahaminya. Setelah Ning Haixin kembali ke kamarnya, dia segera ditempatkan di bawah penjagaan ketat. Selama ini, kedua kakak laki-lakinya pernah datang mengunjunginya sekali. Namun, mereka tidak peduli apakah pernikahan ini benar atau salah, dan mereka malah dengan dingin memintanya untuk menjadi istri yang baik dan ibu yang penyayang. Selain itu, mereka mengingatkannya untuk selalu mengingat keluarganya dan selalu memikirkan mereka jika ada manfaat yang bisa dibagikan. Ini menyebabkan Ning Haixin menjadi lebih sedih. Di mata keluarganya, dia tidak lebih dari alat yang bisa memberi keuntungan bagi mereka. Ada beberapa kali dia memikirkan Ling Han, tetapi dia akan segera menggelengkan kepalanya dan menganggap ini sebagai pemikiran putus asa. Lagi pula, bagaimana orang ini bisa membantunya? 3 bulan berlalu dalam sekejap. Sekte Azure Sky menyelenggarakan pernikahan akbar, dan mereka mengundang banyak tokoh kuat. Lagi pula, ini adalah pernikahan dengan putra Raja Surgawi, jadi mereka yang diundang semuanya merasa sangat terhormat. Mereka semua datang untuk menghadiri pernikahan. Ning Haixin merasa benar-benar putus asa dan sedih saat ini, dan dia dengan kaku membiarkan yang lain membantunya merias wajah dan mengenakan kerudung merahnya. Dengan bantuan pelayannya, dia kemudian tiba di aula pernikahan. Untuk menunjukkan kehebatan situasi, mereka akan mengadakan pernikahan di sini sebelum mengadakan pernikahan lain setelah kembali ke klan Lu. Dalam hal ini, klan Lu memang memberi banyak wajah pada sekte Langit Biru. Karena itu, Ning Daolan memasang senyum berseri-seri, tampak sebahagia mungkin. Kedua putranya berpakaian formal untuk pernikahan, dan mereka berdua membantunya menyambut para tamu di upacara tersebut. Setelah Ning Haixin menikah dengan klan Raja Surgawi, status kedua saudara laki-lakinya secara alami akan naik ke ketinggian baru juga. Sudah hampir waktunya, mulai upacaranya, perintah Ning Daolan. Para musisi segera mulai bekerja, meniup, menabuh, dan memetik instrumen masing-masing, memainkan lagu-lagu yang menyenangkan di acara akbar ini. Ning Haixin seperti boneka tanpa jiwa saat dia membiarkan yang lain membimbingnya. Hatinya sudah mati. Tidak secepat itu, kata seseorang tiba-tiba. Suara ini benar-benar tidak terduga. Siapa ini? Semua orang melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat seorang pria kekar berdiri di sana. Anehnya, dia justru mengenakan perisai bundar di punggungnya. Melihat dari dekat, seolah-olah perisai bundar ini adalah bagian dari tubuhnya. Apa artinya ini? Ning Xiuwei, putra kedua Ning Daolan, segera meraung saat dia melangkah maju, menunjuk pria kekar itu. Artinya, aku tidak setuju dengan pernikahan ini, pria itu menjawab dengan keras. Apa? Semua orang terdiam, dan mereka semua menatap pria kekar itu. Mungkin orang ini adalah kekasih Ning Haixin. Dan sekarang Ning Haixin akan menikah dengan orang lain, dia secara khusus berlari untuk menghentikan pernikahan. Jika ini masalahnya, maka dia benar-benar orang yang dilanda cinta. Siapa kamu, dan apa hak Anda untuk tidak setuju? Ning Xiuwei bertanya. Pria kekar itu hanya berada di Dividing Saltier, jadi tentu saja ayah atau kakak laki-lakinya tidak perlu terlibat. Kalau tidak, mereka akan kehilangan muka. Dia cukup bingung saat ini. Seseorang di antara para tamu sebenarnya memiliki semacam hubungan intim dengan adik perempuannya. Dia belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Kalau tidak,
mereka pasti tidak akan mengirim undangan ke pria ini. Selain itu, adik perempuannya hampir tidak pernah meninggalkan sekte Azure Sky sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa berkenalan dengan pria kekar ini? Pria itu menyeringai dan berkata, "Saya Gui Hou, dan saya datang ke sini dengan satu tujuan hari ini, untuk menghentikan pernikahan." Dia menunjuk Lu Yang, dan melanjutkan, "Bocah ini tidak layak untuknya." Lu Yang segera berdiri, ekspresi marah terlihat di wajahnya. "FCK, Anda benar-benar berani mengatakan bahwa saya tidak layak? Jika mereka tidak tertarik dengan kemampuan unik Ning Haixin, apakah dia ingin menikahinya?" "Menantu, jangan ambil hati. Biarkan Xiu Wei menangani pria kasar ini," kata Ning Xiu Wei sambil tersenyum. Pada hari besar ini, dia secara alami tidak bisa membiarkan pengantin pria menghadapi masalah seperti itu. Lu yang mengangguk, dan berkata, "Aku tidak ingin melihat orang seperti ini." Dia duduk setelah mengatakan ini, dan seolah-olah dia telah mengeluarkan perintah. Ning Xiu Wei melirik ayahnya, dan setelah melihatnya mengangguk, dia segera melambaikan tangan, dan berkata, "Pengawal, usir orang gila kurang ajar ini." Dua pria segera melangkah maju, dan menjawab, "Dimengerti, Tuan Muda kedua." Kemudian, mereka berdua menyerang Gui Hou. Mereka berdua berada di Dividing Saltier, dan karena mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka secara alami percaya diri bahwa mereka dapat menghadapi pria ini. Gui Hou menyeringai, tampak sangat tenang saat dia mengaitkan satu jari, dan berkata, "Datanglah padaku." Meninggalkan, raung kedua pria itu saat mereka menyerang Gui Hou bersamaan. Namun, Gui Hou hanya berputar. Peng, peng, kedua serangan itu mendarat di perisai di punggungnya, langsung mencabik-cabik pakaiannya. Namun anehnya, perisai bundar ini tampak seperti benar-benar bagian dari tubuhnya. Chapter 3014. Bertahan. Gui Hou tersenyum tenang dan polos. Dia kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Peng, peng, peng. Dia meluncurkan rentetan serangan, menyebabkan dua pembudidaya di Feeding Saltier tampak sangat acak-acakan. Yang terpenting, kedua pembudidaya itu belum pernah bertarung melawan lawan seperti ini sebelumnya. Gui Hou tidak perlu menyalurkan kekuatannya untuk bertahan, dan dia hanya perlu berbalik dan menggunakan perisai di punggungnya. Perisai tebal akan bersinar dengan pola berurat dan berubah menjadi mekanisme pertahanan yang paling kuat. Kedua pembudidaya tidak bisa menembus pertahanan Gui Hou. Dengan demikian, ini menjadi kesempatan bagi Gui Hou untuk menunjukkan kekuatannya, dan dia benar-benar menekan dua kultivator di Feeding Saltier. Ekspresi Ning Daolan tanpa sadar menjadi gelap. Tetua lain dari Sekte Langit Biru juga merasa sangat terpukul. Jika mereka melangkah maju, mereka bisa menghancurkan pertahanan Gui Hou dengan satu pukulan. Masalahnya, bagaimanapun, ada begitu banyak tamu yang hadir, jadi mereka harus sangat berhati-hati dengan status dan tindakan mereka. Lagi pula, apakah tidak ada kultivator di Feeding Saltier yang kompeten di Sekte Langit Biru? Pertarungan itu sengit, dan ini memungkinkan Ning Haixin memulihkan sedikit akal sehatnya. Dia samar-samar bisa melihat Gui Hou melalui kerudung manik-manik yang tergantung di mahkotanya, dan kilatan tanpa sadar muncul di matanya. Dia hanya bisa berkata, "Paman Gui." Tanpa diduga, Gui Hou bisa mendengar seruannya saat dia bertarung. Dia menyeringai dan berbalik, berkata, "Ning kecil, Paman Gui datang untuk menyelamatkanmu." Ini adalah roh danau dari Danau Harta Karun Surgawi. Wujud asli Gui Hou adalah kura-kura besar, dan bahkan setelah berubah menjadi manusia, dia masih mempertahankan cangkangnya yang tebal. Ini adalah pertahanannya yang paling kuat. "Mereka datang untuk menyelamatkanku." Ning Haixin langsung merasakan dorongan untuk menangis. Sungguh situasi yang ironis. Anggota keluarga terdekatnya memaksanya ke dalam kesengsaraan dan keputusasaan, sementara mereka yang sama sekali tidak berhubungan dengannya berdiri untuk membelanya.
Namun, dia adalah orang yang sangat baik, jadi dia tidak mau melihat orang lain mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dia buru-buru berkata, "Paman Gui, cepat pergi." Dia hanya berada di Dividing Saltier, jadi dia tidak akan bisa membuat banyak percikan di tempat ini. Sebaliknya, dia hanya akan kehilangan nyawanya untuk apa-apa. Ning kecil, Paman Gui hanyalah garda depan. Masih ada yang lain di belakangku, jawabnya sambil tersenyum. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Masih ada bala bantuan? Aneh. Ini jelas-jelas adalah sekte Azure Sky, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bereaksi terhadap penyusupan berskala besar? Pertahanan ini terlalu lemah, bukan? Namun, anggota sekte Azure Sky semuanya saling bertukar pandang sebelum tiba-tiba menyadari. Beberapa tetua lebih tahu bahwa Ning Haixin telah dekat dengan roh-roh di danau sejak usia sangat muda. Jika orang lain memasuki danau harta karun surgawi, mereka pasti akan tercabik-cabik dan dibunuh. Namun, Ning Haixin bisa dengan bebas berperahu di sekitar danau. Namun, yang mengejutkan mereka, hubungan Ning Haixin dengan roh danau sebenarnya sangat baik, sedemikian rupa sehingga mereka bersedia melangkah maju untuk membelanya. Ling Han memperhatikan saat dia berdiri di antara para tamu. Selama dia mau, tidak ada orang lain di kerumunan yang bisa melihatnya. Gui Hou secara alami tidak dipanggil olehnya. Ling Han tidak mencampuri urusan orang lain, dan dia hanya datang ke sini karena iseng. Dia akan berjalan-jalan dan melihat ke sana-sini, tapi dia pasti tidak akan ikut campur. Wanita ini terlahir dengan aura kedekatan yang misterius, yang menyebabkan orang lain ingin membantunya. Bahkan Ling Han sedikit terpengaruh oleh aura ini. Seseorang harus menyadari bahwa dia adalah yang mulia surgawi. Aura yang bahkan bisa memengaruhi yang mulia surgawi. Konsep macam apa ini? Ling Han cukup penasaran. Apakah ini sejenis fisik, atau mungkin ada semacam rahasia tersembunyi di tubuhnya? Klan Lu kemungkinan besar mencoba untuk menikahkannya dengan klan mereka karena mereka tertarik dengan kemampuan ini. Menarik, Ten Gui, karena kamu berasal dari danau harta karun surgawi, kamu harus tahu bahwa kami telah menandatangani perjanjian. Ning Xiuwei berkata saat dia memerintahkan dua pembudidaya di Feeding Saltier untuk mundur. Nada suaranya jauh lebih hormat dari sebelumnya. Danau harta karun surgawi terlalu penting bagi sekte Azure Sky, jadi dia tidak punya pilihan selain menyesuaikan sikapnya. Gui Hou tertawa terbahak-bahak, dan berkata, tentu saja aku tahu tentang perjanjian itu. Namun, justru karena perjanjian inilah aku harus membawa Ning kecil bersamaku. Dia menunjuk Ning Haixin, dan melanjutkan, dia salah satu dari kita. Proklamasinya yang keras menyebabkan pinggiran mata Ning Haixin menjadi merah. Air mata tanpa sadar mengalir di pipinya. Namun, yang lain terkekeh dingin. Apakah ini lelucon? Ning Haixin adalah anggota dari klan Ning. Sejak kapan dia menjadi roh danau dari danau harta karun surgawi? Benar-benar omong kosong. Ning Xiuwei segera membalas. Gui Hou melirik Ning Xiuwei dan berkata dengan nada menghina, Ning kecil telah tumbuh dewasa dengan air minum dari danau harta karun surgawi. Jadi jika dia tidak dapat dianggap sebagai anggota danau harta karun surgawi, maka mungkin kamu jelek. Bisa, logika macam apa ini? Karena dia meminum airmu, dia sekarang menjadi salah satu dari kalian. Ning Xiuwei menunjuk ke Gui Hou, dan tergagap, kakakmu. Setelah terbata-bata selama setengah hari, dia masih belum bisa memberikan jawaban apapun. Terhadap kura-kura yang tidak masuk akal seperti itu, apalagi yang bisa dia katakan? Ning Xiuhong, kakak tertua Ning Haixin, melangkah maju, dan berkata, Tuan Gui, apakah kamu mewakili dirimu sendiri? Atau, apakah Anda mewakili danau harta karun surgawi? Perbedaan antara keduanya sangat besar. Jika Gui Hou mewakili dirinya sendiri, atau sejumlah kecil roh dari Heavenly Treasure Lake, maka sekte Azure Sky tidak perlu terlalu memperhatikan hal ini. Namun, jika dia mewakili seluruh danau harta karun surgawi,
maka masalahnya akan jauh lebih serius. Gui Hou terkekeh dan berkata, anggota danau harta karun surgawi secara alami bersatu padu. Dengan kata lain, dia mewakili danau harta karun surgawi. Ning Xiuhong memandang ke arah ayahnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Ada seekor ular putih di danau harta karun surgawi, dan ular ini telah lama berubah menjadi naga banjir. Sangat mungkin itu akan maju lagi dan berevolusi menjadi naga sejati. Dengan kata lain, itu akan berevolusi menjadi raja surgawi. Namun, danau harta karun surgawi telah menandatangani perjanjian dengan Sekte Langit Biru sejak lama. Keduanya setuju untuk tidak saling menyerang. Pada saat yang sama, danau harta karun surgawi juga akan menawarkan beberapa obat surgawi ke Sekte Langit Biru setiap tahun, dan ini dapat dipandang sebagai harga yang harus dibayar untuk perdamaian dan kemakmuran. Selama bertahun-tahun, kedua belah pihak hidup berdampingan dengan damai. Sekte Azure Sky memang ingin merobek perjanjian dan mendapatkan semua harta di danau untuk diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak berani melakukannya, karena ular putih di danau itu terlalu kuat. Ning Daolan tidak yakin dia bisa menekannya. Sekarang setelah mereka bersekutu dengan klan Lu, Ning Daolan ingin meminta bantuan Raja Surgawi Anteng untuk menekan ular putih ini. Pada saat itu, danau harta karun surgawi benar-benar akan menjadi danau berharga dari Sekte Azure Sky. Mulai pertempuran sekarang, meskipun Sekte Azure Sky memiliki 11 elit Ascending Origin Tier, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita kerugian besar jika mereka bertarung dengan ular putih sekarang. Ning Daolan berpunuk dan berkata, saya menikahkan putri saya sendiri, jadi apakah saya memerlukan izin orang lain? Ledakan, aura Ascending Origin Tier-nya meledak ke sekitarnya, menyebabkan semua orang merasa tertahan. Aura Gui Hou juga tertekan, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Hanya setelah mengambil 3 atau 4 napas, dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Tuan Ning, Anda telah menghiasi Ning kecil dengan kehidupan dan pengasuhan yang baik. Dan kami juga melihatnya tumbuh perlahan. Kita semua adalah kerabat dekat. Jadi, apakah Little Ning ingin menikahi itu atau tidak? Dia harus memutuskannya. Jika dia mau, maka danau harta karun surgawi tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Namun, jika dia tidak mau, maka saya minta maaf. Tetapi anggota danau harta karun surgawi pasti tidak akan melihat ke arah lain dan membiarkan rekan kita dipaksa ke dalam kesengsaraan. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Danau harta karun surgawi benar-benar habis-habisan kali ini. Tapi kenapa? Ning Haixin hanyalah seorang gadis biasa di Severing Mundane, jadi terlepas dari betapa cantiknya dia, danau harta karun surgawi tidak perlu pergi sejauh ini untuknya, bukan? Pada saat ini, semua orang memandang Ning Haixin, menunggunya berbicara. Chapter 3015. Kedatangan Roh Danau. Lu yang hendak meledak marah. Dia adalah putra Raja Surgawi, jadi fakta bahwa dia secara resmi menikah dengan Ning Haixin sudah memberikan wajahnya yang cukup. Namun, bukan hanya seseorang yang menyebabkan masalah sekarang, tetapi mereka bahkan memanggilnya jelek. Ayah mertua, hari ini adalah hari besar bagi Haixin dan aku, katanya dengan suara lemah sambil menekan amarahnya. Namun, semua orang bisa mendengar ketidaksenangan dalam suaranya. Hari ini adalah pernikahannya, jadi dia tentu saja tidak ingin orang lain menimbulkan masalah. Ning Daolan melambaikan tangannya sebagai balasan, memberi isyarat agar dia bersabar. Dia pasti akan menangani semuanya. Dia menatap putrinya, dan bertanya, Haixin, bagaimana menurutmu? Dia berhenti sejenak sebelum menekankan, jangan lupa, kamu putriku. Ini adalah pengingat sekaligus ancaman. Benar saja, Ning Haixin tanpa sadar bergidik saat mendengar ini. Dalam benaknya, ayahnya selalu menjadi definisi dari kata ketat. Dia memiliki otoritas mutlak.
Dia secara tidak sadar ingin menuruti kehendak ayahnya. Namun, pikirannya bergidik saat dia akan berbicara. Jika dia mematuhi ayahnya, hari-hari sisa hidupnya akan dilalui dalam kegelapan dan kesengsaraan. Dia selalu menjadi putri yang penurut, dan dia tidak pernah menentang ayahnya untuk apapun. Namun, dorongan memberontak muncul di benaknya untuk pertama kalinya. Dia perlahan berbalik menghadap Ning Daolan. Lututnya lemas, dan dia berlutut di depannya. "Saya berterima kasih atas pengasuhan yang telah Anda berikan kepada saya selama ini," katanya. Dia dengan hormat bersujud 3 kali sebelum melanjutkan. "Namun, pernikahan adalah sesuatu yang akan menentukan kebahagiaanku selama sisa hidupku, dan aku tidak ingin mengorbankan masa depanku begitu saja. Jadi, tolong maafkan aku, Ayah. Tolong izinkan saya untuk bertindak dengan sengaja hanya 1 kali." Ekspresi Ning Daolan tanpa sadar menjadi gelap. Dia berpunuk dan membanting meja, meraung, "Orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika kamu berani melangkah keluar dari ruangan ini, maka kamu bukan putriku lagi." Sosok ramping Ning Haixin bergidik saat mendengar ini. Namun, dia dengan tegas berbalik dan berjalan menuju pintu. Selangkah demi selangkah, langkahnya berangsur-angsur semakin cepat seolah-olah dia sedang mengalami transformasi dalam pikirannya. Baiklah, Ning Daolan berkata dengan ekspresi sedingin es. Ada tatapan mengerikan di matanya saat dia menatap putrinya, dan dia tiba-tiba menyerang untuk meraihnya. Ini adalah tindakan elit Ascending Origin Tier. Jadi apakah itu sesuatu yang bisa diblokir oleh pembudidaya Dividing Soul Tier? Apakah itu sesuatu yang bisa ditolak oleh para pembudidaya Severing Mundane Tier? Namun, Gui Hou sangat keras kepala, dan dia benar-benar melangkah maju untuk memblokir aksi Ning Daolan. Ini tentu saja sia-sia, dan dia dengan paksa dikirim terbang oleh kekuatan menakutkan Ning Daolan. Cangkangnya pecah, dan dia tampak acak-acakan. HMPH, yang tidak tahu berterima kasih. Ning Daolan meludah dengan dingin. Ekspresinya sangat gelap. Ini telah terjadi di hadapan begitu banyak orang, dan itu menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Ini benar-benar memalukan. Semua tamu tersenyum dingin. Mereka berasal dari pasukan terdekat, dan mereka semua sekuat Sekte Azure Sky. Namun, jika Sekte Azure Sky berhasil bersekutu dengan klan Lu, mereka akan segera naik di atas kelompok. Siapa yang berani memprovokasi pasukan Celestial King Tier? Sekarang pernikahan telah berubah menjadi lelucon seperti itu. Bagaimana klan Lu akan memandang Sekte Langit Biru di masa depan? Tentu saja, mengingat pernikahan itu bahkan bisa berlanjut. Melanjutkan perintah Ning Daolan. Semburan kekuatan mengalir deras, mencegah Gui Hou merangkak naik kembali. Instrumen mulai dimainkan lagi, mengirimkan melodi ceria ke sekitarnya. Namun, setelah adegan lucu tadi, hal-hal yang ceria hanya terlihat di permukaan. Kenyataannya, semua orang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang menyenangkan. Benar saja, gemuruh keras dengan cepat menyebar dari luar. Satu demi satu, banyak orang dengan segala macam fitur aneh muncul di depan pintu. Ada yang berkumis, ada yang capit, ada yang berekor udang, dan lain sebagainya. Jelas bahwa ini adalah pasukan dari Heavenly Treasure Lake. Old Gui, apa yang terjadi? Seru roh-roh danau kaget dan marah ketika mereka melihat Gui Hou ditekan di lantai. Orang-orang ini berani menyerang anggota Heavenly Treasure Lake. Mana yang melakukan ini? Orang udang meraung. Semua tamu memasang ekspresi aneh saat mereka melihat ke arah Ning Daolan. Dia benar-benar dilecehkan secara langsung. Apa bedanya bahkan jika dia menekan mereka semua? Mereka ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan. Ini ditakdirkan untuk mempermalukan klan Lu. Dia menatap Ning Haixin. Ini semua karena putrinya yang malang. Jika putrinya yang malang tidak berteman dengan roh-roh danau itu, apakah mereka akan menyebabkan semua masalah ini hari ini? Ledakan, aura kemarahan terpancar dari tubuhnya. Dia telah mengambil keputusan.
Dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Karena keadaan sudah seperti ini, dia akan mengambil kesempatan untuk membuang roh danau dari danau harta karun surgawi. Dia kemudian akan dapat menaklukkan danau harta karun surgawi. Kamu mencari kematian? Ning Daolan meraung. Dia dengan tegas menyerang, meluncurkan serangan telapak tangan ke sekelompok roh danau. Ning Gezer tua, jangan berani-beraninya kamu kurang ajar. Dua sosok berlari keluar dengan raungan. Mereka melangkah maju untuk memblokir serangan Ning Daolan. Peng, peng, ada getaran hebat saat serangan Ning Daolan diblokir. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat dua manusia ikan yang seluruh tubuhnya tertutup sisik. Mereka berdua berada di Ascending Origin Tier, tapi jelas bahwa mereka berdua lebih lemah dari Ning Daolan. Setelah memblokir serangannya, mereka berdua mundur-mundur, dengan wajah merah padam. Aula pernikahan tidak dilindungi oleh formasi mantra, sehingga langsung runtuh dari gelombang kejut bentrokan. Para tamu buru-buru melompat keluar, dan senyum di wajah mereka semakin lebar. Ini benar-benar pertunjukan yang menghibur. Ekspresi Ning Daolan dipelintir dengan kegelapan yang tak terlukiskan saat ini, dan dia berbalik, dan memerintahkan, "Tetua, maju bersama dan kalahkan monster-monster itu." Pemimpin sekte, ular putih itu, kata seorang tetua dengan ragu. Mereka secara alami ingin menangkap danau harta karun surgawi untuk diri mereka sendiri juga. Namun, mereka telah menahan godaan ini sepanjang waktu karena ular putih yang kuat itu. Mereka tidak punya pilihan lain. Ular putih itu memiliki garis keturunan naga sejati, dan ini membuat kecakapan bertarungnya jauh lebih unggul dibandingkan dengan mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang sama. Jika mereka sembarangan memulai konflik, sulit untuk memprediksi apa hasilnya. Ning Daolan melambaikan tangan, dan berkata, "Ini adalah danau harta karun surgawi yang memicu konflik kali ini. Kami tidak punya pilihan selain membela diri, dipahami?" kata para tetua sambil mengangguk. Memang, mereka tidak memprovokasi danau harta karun surgawi dengan sengaja, dan justru danau harta karun surgawi yang mengancam mereka terlebih dahulu. Tetua Ascending Origin Tier semuanya melangkah maju, totalnya ada 8. Dikombinasikan dengan dua prajurit Ning Daolan, Zuo Yi dan Jiang Feng, ini adalah tim yang terdiri dari 11 elit Ascending Origin Tier. Sementara itu, danau harta karun surgawi tidak memiliki banyak elit Ascending Origin Tier. Lagi pula, tidak seperti sekte Azure Sky, mereka baru mulai berkembang belakangan ini. Selain itu, elit Ascending Origin Tier mana yang belum berkultivasi selama ratusan juta tahun atau bahkan beberapa miliar tahun. Jika mereka terlibat dalam konflik ini, Heavenly Treasure Lake pasti akan menderita kekalahan. Tidak mengherankan bahkan jika mereka semua terbunuh. Ning Haixin juga sedang ditekan saat ini, tapi dia masih berkata, "Paman, tolong jangan korbankan dirimu untuk Haixin. Itu tidak layak. Haixin akan menerima takdirnya. Silakan kembali, Paman. Tolong jangan memulai pertempuran." Ning kecil, tidak ada pengecut di Heavenly Treasure Lake. Kami pasti akan menyelamatkanmu hari ini. Jangan khawatir, jangan khawatir. Elit kita masih belum tiba. Roh-roh danau dari danau harta karun surgawi semuanya berbicara untuk menghiburnya. Mereka tidak tampak bingung sama sekali. Keyakinan mereka secara alami berasal dari ular putih yang sudah lama naik ke tingkat sempurna dari tingkat asal naik. Selain itu, ular ini memiliki garis keturunan naga sejati. Jadi kecakapan bertarungnya cukup tangguh untuk menekan semua orang pada tingkat kultivasi yang sama. Chapter 3016. Ular Putih. Ling Han duduk di sana dan menikmati anggur, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membantu. Kultivasinya terlalu tinggi, jadi di matanya, konflik semacam ini tidak lebih dari pertikaian antar anak. Jadi, itu tentu saja tidak akan mengejutkannya. Dia ingin melihat kapan Ning Haixin akan mengingatnya dan meminta bantuannya. Selain itu, seberapa kuat afinitasnya?
Sementara itu, Sekte Azure Sky telah memulai pertempuran. Elit Ascending Origin Tier semuanya melepaskan serangan kuat ke arah roh danau dari danau harta karun surgawi. 11 elit, termasuk Ning Daolan, semuanya penuh dengan niat membunuh. Karena ular putih belum muncul, mereka akan dengan cepat membuang semua musuh Ascending Origin Tier terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan mengepung dan menyerang ular putih itu. Mereka yakin bahwa 11 dari mereka akan cukup untuk menekan roh ular itu. Benar saja, roh danau dari danau harta karun surgawi dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun mereka memiliki jumlah, hanya ada 7 elit Ascending Origin Tier di antara mereka. Dalam hal ini, mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dalam hal kekuatan individu, Ning Daolan, yang berada pada level sempurna dari Ascending Origin Tier, lebih mampu menghancurkan semua orang yang hadir. Jadi, ini adalah pertempuran yang tidak merata yang kemungkinan besar akan segera berakhir. Semua tamu tercengang. Apakah roh-roh danau yang telah mengganggu Sekte Azure Sky begitu lama akan ditangani secara menyeluruh hari ini? Jika ini masalahnya, maka itu akan menjadi kesempatan yang menyenangkan bagi Sekte Azure Sky. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa danau harta karun surgawi terkenal karena menghasilkan semua jenis kekayaan alam? Namun, kehadiran roh danau berarti Sekte Langit Biru hanya bisa mendapatkan sejumlah kecil harta ini setiap tahun. HMPH, tepat pada saat ini, dengungan dingin tiba-tiba membelah udara. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat bayangan putih membelah langit seperti naga surgawi. Itu terpancar dengan kekuatan yang menakjubkan. Semua orang langsung menghentikan serangan mereka. Mereka melihat ke atas, dan yang mereka lihat adalah ular putih kolosal yang panjangnya mencapai 30 km. Ada 2 tanduk kecil di kepalanya, dan ada juga 4 kaki di perutnya. Apakah ini naga sejati? Seseorang bertanya dengan suara bergetar. Tekanan yang dipancarkan ular putih itu terlalu besar, dan seolah-olah Raja Langit telah turun. Tidak, tanduknya terlalu kecil, dan hanya ada 3 cakar di kakinya. Itu hanya bisa dianggap sebagai naga banjir, bukan naga sejati. Tapi itu sudah hampir menjadi True Dragon. Para elit dari Sekte Langit Biru tahu bahwa ini adalah ular putih dari danau harta karun surgawi. Ular putih ini sangat kuat, dan karena memiliki garis keturunan naga sejati, kemungkinan besar ia akan menjadi Raja Surgawi di masa depan. Jika bukan karena dia, danau harta karun surgawi sudah lama menjadi milik pribadi Sekte Langit Biru Langit. Sekarang, dia akhirnya muncul, memancar dengan kekuatan tak terbatas. Jika ular putih tidak sepenuhnya fokus pada kultivasi, dan jika ular itu tidak menyukai kedamaian dan ketenangan, maka Sekte Langit Biru Langit tidak akan pernah bisa menempati danau harta karun surgawi. Menghadapi ular putih lagi, Ning Daolan langsung merasakan sedikit trauma. Dengan sekejap, ular putih itu langsung menghilang dari langit. Dia berubah menjadi wanita cantik dengan gaun putih, dengan lekuk tubuhnya yang menggairahkan dan indah. Pinggangnya juga tipis, dan bisa dikatakan setipis pinggang ular. Dia melirik Ning Daolan, dan berkata, "Aku ingin membawa putrimu pergi. Apakah Anda memiliki keberatan?" Suaranya dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Aura Ning Daolan segera ditekan. Dia awalnya ingin menggelengkan kepalanya, tetapi dia buru-buru menyingkirkan dorongan itu di benaknya, dan berkata, "Bidadari baik, putriku telah setuju untuk menikah dengan saudara Lu, putra Raja Surgawi Anteng." Dia jelas menggunakan Raja Surgawi untuk menekan ular putih itu. Meskipun dia kuat dan dapat menghancurkan mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang sama, apa yang dapat dia lakukan melawan Raja Surgawi yang perkasa? Namun, ular putih itu tidak terpengaruh, dan dia hanya memberi isyarat pada Ning Haixin. "Datang." Bagaimana Ning Haixin bisa lewat? Dia benar-benar ditekan oleh Ning Daolan saat ini. Namun kenyataannya, dia hanya melakukan ini untuk menekan Ning Daolan.
Apakah dia akan melepaskan putrinya atau tidak? Ular kecil sepertimu berani bertindak dengan kesombongan seperti itu? Seru Lu Yang, akhirnya tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. FCK, apakah kalian akan membiarkan saya menikahinya atau tidak? Apakah kamu akan terus melompat keluar satu demi satu? Apakah ini sangat menyenangkan? Dia adalah putra Raja Surgawi. Siapa yang berani memprovokasi Raja Surgawi? HMPH, ular putih itu adalah makhluk yang tegas, dan dia tidak mengucapkan omong kosong saat dia langsung melepaskan serangan telapak tangan ke arah Lu Yang. Ledakan, kekuatan yang luar biasa melonjak, membawa serta proyeksi ular putih kolosal. Ning Daolan buru-buru melangkah maju untuk memblokir serangan ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melepaskan tanggung jawab jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Lu Yang di sini. Pada saat itu, apa yang akan dia katakan kepada Raja Surgawi Anteng? Peng, kedua serangan itu bertabrakan, berubah menjadi embusan angin kacau yang menyapu sekeliling. Para tamu langsung mulai melarikan diri dengan kacau, takut mereka akan terkena gelombang kejut ini. Ini adalah gelombang kejut mematikan yang dapat dengan mudah membunuh mereka. Peng, peng, peng. Saat embusan angin yang kacau menyapu, aula pernikahan yang sudah rusak langsung berubah menjadi tumpukan puing. Wajah Ning Daolan merah padam. Dia memang memblokir serangan itu, tetapi kekuatan serangan ular putih itu begitu kuat sehingga dia merasa seolah-olah akan meledak. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya secara alami meningkat secara signifikan. Namun, meskipun ular putih itu belum naik ke tingkat Raja Surgawi, jurang di antara mereka sebenarnya tumbuh lebih besar daripada lebih kecil. Itu hanya pertukaran tunggal, tetapi dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan seolah-olah tulangnya akan patah. Ular putih itu berpunuk dan melepaskan serangan telapak tangan lainnya. Ledakan, proyeksi ular putih kolosal muncul lagi. Meskipun Ning Daolan merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan memblokir serangan ini untuk Lu Yang lagi. Peng, peng, peng. Ular putih melepaskan 10 serangan telapak tangan secara berurutan, namun semuanya diblokir oleh Ning Daolan. Namun, ekspresinya suram saat ini, dan auranya juga sangat kacau. Dia sudah tidak bisa bertarung. Kalau tidak, tubuhnya akan segera meledak. Namun, ular putih itu dengan tegas melepaskan serangan telapak tangan lainnya. Serangan ini akan mengakhiri hidup Lu Yang. Ayah mertua, selamatkan aku. Lu Yang berteriak. Ini bukan serangan yang bisa dia blokir. Ning Daolan ingin membantunya, tapi ini jelas sesuatu yang di luar kemampuannya. Dia tidak bisa mengorbankan dirinya untuk Lu Yang, bukan? Ledakan, serangan telapak tangan melonjak, kematian akan menimpa Lu Yang. Namun sebuah tangan tiba-tiba terulur dari suatu tempat pada saat ini, menangkap serangan ular putih itu. Ada desahan lembut, dan orang itu berkata, "Bagaimana anakku menyinggungmu? Mengapa kamu begitu ingin membunuhnya?" Cahaya warna-warni tanpa batas muncul di langit, di tengahnya berdiri seseorang. Ada pita atau cahaya warna-warni di sekelilingnya, dan dia tampak seperti penguasa langit dan bumi saat ini. Dia adalah yang tertinggi dan agung, dan seolah-olah semua makhluk harus bersujud di hadapannya. Ini adalah Raja Surgawi, Ayah. Lu Yang berseru dengan gembira. Dia telah dilecehkan selama setengah hari, disebut dan diserang oleh ular putih itu. Tak satu pun dari mereka yang memperlakukannya dengan hormat. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa tentang ini. Namun, sekarang semuanya berbeda. Ayahnya telah tiba. Meskipun Anteng hanyalah First Heaven Celestial King, apakah ini tidak cukup untuk berurusan dengan elit Ascending Origin Tier yang sangat sedikit? Ekspresi serius akhirnya menyebar di wajah ular putih itu. Dia tidak mengantisipasi bahwa Raja Surgawi Anteng akan secara pribadi datang ke sini. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Ledakan. Celestial King Anteng menyerang, meraih ular putih itu.
Ular putih secara alami tidak akan berdiri di sana dan membiarkan dirinya ditangkap. Dia segera kembali ke wujud aslinya, menjadi ular putih kolosal yang memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan goyangan, dia bisa menghancurkan gunung dan menekan bumi. Chapter 3017. Bantu saya. Namun, terlepas dari apa yang dilakukan elit Ascending Origin Tier, bagaimana mungkin mereka bisa menyaingi Raja Surgawi yang perkasa? Telapak tangan yang dilepaskan Raja Surgawi Anteng terus membesar, hingga panjangnya mencapai 3 juta meter. Itu kemudian langsung menekan ular putih di atas gunung dan mencegahnya bergerak. Jurang kekuasaan di antara mereka terlalu besar. Di hadapan Raja Surgawi, elit Ascending Origin Tier hanyalah semut yang sangat sedikit. Hanya dalam satu serangan, ular putih yang kuat itu dipenjara. Ini adalah kekuatan Raja Surgawi yang terpenting. Ini adalah makhluk yang hanya bisa dihormati dan dihormati. Ayo, bunuh aku, Lu yang meraung. Dia hampir dibunuh oleh ular putih saat itu, dan ini membuatnya marah dan frustrasi. Dia memelototi ular putih itu, dan berkata, "Kamu cukup cantik saat dalam wujud manusia, jadi aku tidak keberatan bermain-main denganmu sedikit." Kata-katanya sangat merendahkan. Tidak hanya ular putih yang marah, tetapi bahkan roh danau dari danau harta karun surgawi pun mulai meraung marah. Ning Haixin lebih dipenuhi dengan kritik diri. Jika bukan karena dia, apakah roh danau akan berakhir dalam situasi yang berbahaya? Pada kenyataannya, Raja Surgawi Anteng akan datang ke sini untuk membantai roh danau di danau harta karun surgawi bahkan jika ular putih itu tidak melangkah maju untuk mengganggu. Tujuannya tentu saja harta alam di danau harta karun surgawi. Kalau tidak, mengapa dia datang sejauh ini? Dia bisa saja tinggal di klan Lu. Lagi pula, mereka akan mengadakan upacara pernikahan lagi di sana. Apakah ada keberatan lagi? Raja Surgawi Anteng bertanya dengan suara lembut. Namun, ini adalah suara yang dipenuhi dengan kekuatan dan martabat, dan seolah-olah sebuah batu besar menghancurkan pikiran semua orang. Ini adalah perasaan yang mengerikan. Roh-roh danau ingin berbicara, namun di hadapan kekuatan Raja Surgawi, mereka tidak dapat membuka mulut dan berbicara apapun yang terjadi. Kamu sangat sedikit roh dan monster yang berani bertindak sembrono di hadapanku. Celestial King Anteng berkata dengan lemah. Roh danau langsung hancur berkeping-keping. Naif. Dia menunjuk ke tempat lain, dan roh danau lainnya langsung meledak menjadi awan darah. Konyol. Setiap kali dia berbicara dan menunjuk, roh danau akan dibunuh dengan kejam. Tak satu pun dari mereka yang mampu melawan, dan mereka semua tampak serapuh mungkin. Roh danau akhirnya bisa berbicara, namun yang bisa mereka lakukan hanyalah mengaum dan melenguh tak berdaya. Mereka tidak bisa mengubah nasib menyedihkan mereka sama sekali. Kamu masih tidak mau menyerah? Raja Surgawi Anteng bertanya dengan lemah. Sebelum ada yang bisa menjawab, dia terus menunjuk mereka lagi, membunuh mereka satu persatu. Hanya dalam beberapa detik, 30 roh danau lainnya mati di tangannya. Cukup. Ning Haixin berteriak, tolong biarkan mereka pergi. Aku akan menikah dengannya. Namun, Celestial King Anteng bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya. Dia adalah Raja Surgawi yang perkasa. Jadi bagaimana dia bisa merendahkan dirinya sendiri untuk membuat kesepakatan dengan seorang kultivator Severing Mundane Tier yang sangat sedikit? Di hadapannya, yang lain hanya diperbolehkan menundukkan kepala dan mendengarkan perintahnya. Siapa yang berhak tawar-menawar dengannya? Dengan jentikan jarinya, roh danau lainnya berubah menjadi awan darah. Seseorang, tolong selamatkan aku, Ning Haixin berteriak dalam benaknya. Tidak peduli siapa itu, aku bersedia membayar berapapun harganya selama kamu menyelamatkan semua orang. Dia dengan bingung melihat sekeliling, dan dia tiba-tiba melihat pemandangan yang tak terbayangkan.
Pria muda yang dia selamatkan dari danau harta karun surgawi dengan tenang duduk di reruntuhan dan menyeruput anggur. Semuanya telah dilenyapkan, namun meja masih berdiri di hadapannya, dan masih ada kursi di bawahnya. Dia tampak santai dan riang saat menyesap anggur, dan seolah-olah dia melampaui dunia ini. Pemandangan luar biasa seperti itu seharusnya mengejutkan semua orang. Namun, seolah-olah tidak ada dari mereka yang bisa melihatnya, tidak ada satupun dari mereka yang melihat ke arahnya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ling Han sebelumnya, dan dia tanpa sadar merasakan dorongan kuat di benaknya. "Bisakah kamu membantuku?" Dia bertanya pada Ling Han. Namun, suaranya sudah serak, menyebabkan kata-katanya menjadi sangat sunyi. Itu tidak dapat melakukan perjalanan keluar. Tanpa diduga, pemuda itu sepertinya mendengarnya, dan dia mengangguk dan menjawab dengan suara lembut, "Tentu saja." Ling Han berdiri dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia telah terjerat dalam urusan orang lain lagi. Dia tidak berencana untuk menunjukkan dirinya pada awalnya. Dia perlahan berjalan menuju Ning Haixin, dan dia bertanya, "Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda?" "Hah?" Semua orang tercengang saat melihat pemuda itu tiba-tiba muncul dan berbicara dengan Ning Haixin. Orang lain sedang mencari kematian? Bukankah dia telah melihat nasib menyedihkan dari roh danau yang telah mengenal Ning Haixin? Mereka semua dibantai sekarang. Apakah orang ini ingin mati? Mungkin yang lain tidak mengenali Ling Han. Tetapi roh danau dari danau harta karun surgawi semuanya dipenuhi dengan emosi dan antisipasi ketika mereka melihatnya muncul. Tak satu pun dari mereka yang tahu seberapa kuat Ling Han, tetapi karena dialah mereka mendapatkan perasaan. Dengan demikian, mereka samar-samar bisa merasakan kekuatannya yang luas dan seperti laut. Dalam pikiran mereka, Ling Han adalah totem mereka, dewa mereka. Dewa mereka datang untuk menyelamatkan mereka. Ini menyebabkan mereka diliputi kegembiraan, sedemikian rupa sehingga mereka mulai menangis. "Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani ikut campur?" Ning Xiuwei meraung saat dia melompat ke depan. Dia sangat marah saat ini. Ini adalah sekte Azure Sky. Namun, orang-orang ini memperlakukannya seolah-olah itu adalah pasar sayur. Apakah ini suatu tempat di mana mereka dapat bertindak dan berbicara sesuka hati? Ling Han meliriknya dan dengan santai membuat gerakan mengetuk. "Pa!" Ning Xiuwei segera meledak menjadi awan darah. Semua orang tercengang saat melihat ini. FCK, Raja Surgawi Anteng telah membunuh roh danau dengan setiap gerakan menunjuk saat itu, tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Dan sekarang, Ling Han juga membunuh Ning Xiuwei dengan satu gerakan menunjuk. Apakah dia menantang Raja Surgawi Anteng? Murid Raja Surgawi Anteng juga sedikit melebar saat dia melihat Ling Han. Ning Daolan melolong marah setelah goyah sesaat. Dia paling peduli pada kedua putranya, dan dia menaruh terlalu banyak harapan pada mereka. Namun sekarang, putra keduanya telah dibunuh dengan kejam oleh Ling Han. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kembalikan kakak kedua, Ning Xiuhong meraung saat dia menerjang Ling Han. "Xiuhong!" Ning Daolan buru-buru berseru saat dia mengejar putranya. Kekuatan Ling Han tak terduga, jadi dia tentu saja tidak ingin melihat putra sulungnya terbunuh juga. Ling Han mengulurkan satu jari. "Puh!" Ning Xiuhong langsung berubah menjadi selembar darah. Meskipun Ning Daolan telah menyerang, bagaimana mungkin dia bisa memblokir serangan dari Yang Mulia Surgawi? "Kakakmu!" Ning Daolan meludahkan seteguk darah. Ini bukan karena dia telah dilukai oleh Ling Han, tapi itu karena dia terlalu marah dan sedih. Kedua putranya dibunuh begitu saja. Dia merasa marah, dan dia merasa benci. "Hal yang buruk, apakah kamu puas sekarang?" Dia berteriak histeris saat melihat Ning Haixin. Ning Haixin terdiam. Ini ayahnya. Dia tidak merasakan sedikit pun simpati saat dia mendorongnya ke nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun dia sekarang merasakan kesedihan dan kemarahan setelah kematian kedua kakak laki-lakinya. Apakah kontras yang mencolok ini tidak akan lebih menyakitinya?
Teman, bagaimana saya harus merujuk Anda? Raja Surgawi Anteng bertanya. Dia tidak menyerang, dan ini karena Ling Han benar-benar mengabaikan serangan Ning Daolan. Meskipun Ning Daolan hanyalah elit Ascending Origin Tier, dan meskipun dia juga bisa mengabaikan serangannya, kemampuan untuk melakukan ini hanya bisa berarti satu hal. Orang ini juga seorang Raja Surgawi. Seseorang harus menyadari bahwa Anteng hanyalah Raja Langit pertama. Jika Ling Han juga seorang Raja Surgawi, maka dia setidaknya akan berada pada level yang sama dengannya. Karena itu, Raja Surgawi Anteng tidak punya pilihan selain memperlakukan ini dengan sangat hati-hati. Ling Han mengabaikannya, dan dia membuat gerakan menunjuk lagi ke arah Ning Daolan. Karena Ning Haixin tidak dapat memberitahu dia cara membantu, dia akan menggunakan metodenya sendiri untuk menghadapi situasi ini. Tidak, Pak. Ning Daolan hanya punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia direduksi menjadi awan darah oleh Ling Han. Ling Han. Chapter 3018. Murid. Ling Han berbalik dan menatap Lu Yang. Teman, seru Anteng, dengan ekspresinya berubah drastis. Jika Ling Han ingin membunuh anggota klan Ning, maka dia bebas melakukannya. Dia bisa membunuh sebanyak yang dia mau. Bagaimanapun, Anteng hanya tertarik pada gadis muda dari klan Ning itu. Namun, Lu yang adalah putranya, Ling Han tidak meliriknya sekilas saat dia membuat gerakan menunjuk lainnya. Berhenti di sana, Celestial King Anteng meraung saat dia buru-buru berlari ke depan untuk memblokir serangan ini. Namun, kekuatannya langsung pulih kembali ke arahnya setelah menyerang Ling Han. Dia tanpa sadar terpana. Di surga tingkat Raja Surgawi manakah pemuda ini? Kehebatan pertempurannya terlalu menakutkan. Tanpa heran, Lu yang juga terbunuh. Keributan langsung menyapu kerumunan tamu. Meskipun Ling Han telah membunuh beberapa orang saat itu, hanya Ning Daolan yang berada di Ascending Origin Tier. Namun, kali ini berbeda. Raja Surgawi Anteng sudah mencoba menghentikannya. Namun dia masih gagal mencegah Ling Han membunuh putranya. Karena itu, seberapa kuat pemuda ini, dia tamat. Raja Surgawi Anteng merasa, dia benar-benar telah menemukan Raja Surgawi yang bahkan lebih kuat. Raja Surgawi Anteng menarik napas dengan tajam. Meskipun kematian putranya membuatnya merasakan kemarahan yang tak terkendali dan keinginan untuk membunuh seseorang, dia masih tidak ragu sedetik pun ketika dia langsung berbalik untuk melarikan diri. Orang ini setidaknya adalah Raja Surgawi Langit ketiga, dan jurang pemisah di antara mereka terlalu besar. Tinggal di sini sama saja dengan mencari kematian. Ling Han menyerang, membuat gerakan menunjuk sederhana. Celestial King Anteng langsung jatuh dari langit, dengan auranya juga turun drastis. Kultivasi Celestial King Tier-nya secara paksa diputuskan, dan dia dengan kejam dikirim kembali ke Ascending Origin Tier. Dia tidak mati, semua orang tercengang. Ling Han secara mengejutkan tidak membunuh Anteng. Nyatanya, memutuskan kultivasi tingkat Raja Surgawi Anteng jauh lebih sulit daripada sekadar membunuhnya. Namun, mengapa Ling Han memilih opsi yang lebih sulit ini? Ling Han tidak berbicara, dan dia hanya melirik ular putih itu. Tanpa ada yang menekannya, ular putih itu sudah melayang ke udara lagi. Dia segera memahami niat Ling Han, dan dia dengan tegas menyerang Raja Surgawi Anteng. Ling Han memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Tua, apakah kamu berani bertarung denganku? Ular putih itu meraung marah. Dia memiliki garis keturunan naga sejati, dan dia bisa dianggap tak terkalahkan pada tingkat kultivasi yang sama. Namun, Anteng telah menekannya menggunakan kultivasi superiornya, dan ini secara alami menyebabkan bola kemarahan dan frustrasi membuncah di dadanya. Ini terutama terjadi karena putra Anteng telah mengumumkan bahwa dia ingin mempermainkannya. Betapa memalukannya ini, sekarang Lu yang sudah mati, tapi Anteng masih hidup. Balas dendam ini harus dilakukan pada ayah Lu Yang. Ular putih kolosal menukik ke bawah,
memancarkan aura pada tahap puncak dari Ascending Origin Tier. Celestial King Anteng tidak berani mengabaikan serangan ini, dan dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya untuk melepaskan serangan pada ular putih itu. Peng! Keduanya bertukar pukulan, tapi kali ini Anteng yang dikirim terbang. Pada tingkat kultivasi yang sama, dia bukan tandingan ular putih. Ular putih itu meraung, dan secara mengejutkan terdengar gema raungan naga sejati dalam suaranya. Keempat kakinya dengan kejam menebas Anteng. Ascending Origin Tier tercengang sekaligus geram. Dia adalah Raja Surgawi. Terlepas dari seberapa kuat ular putih itu, tidak mungkin dia bisa menahan satu serangannya. Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang karena kultivasinya telah diputuskan oleh Ling Han? Dia telah jatuh kembali ke Ascending Origin Tier, dan belum lagi menekan ular putih. Dia bahkan tidak mampu menyaingi dia. Namun, dia menolak untuk berdiri di sana dan menunggu kematian. Dia akan berjuang sampai akhir yang pahit bahkan jika ada secercah harapan. Peng, peng, peng. Keduanya bertarung dengan sengit. Anteng memang layak menjadi Raja Surgawi. Meskipun kultivasinya telah terputus, dia masih melepaskan semua jenis teknik yang terampil dan misterius. Secara mengejutkan memungkinkan dia untuk memblokir serangan ular putih berkali-kali. Namun, ular putih itu menjadi semakin ganas. Ada terlalu banyak kemarahan yang terpendam di dalam dirinya, dan ini berubah menjadi semangat juang tanpa batas yang dia keluarkan pada lawannya. Dia terus mengeluarkan raungan naga, dan terlihat jelas bahwa cahaya yang berkumpul di kakinya menjadi semakin terang. Setelah mencapai batas tertentu, bola cahaya ini tiba-tiba meredup. Namun, cakar kecil lainnya tumbuh dari keempat kakinya. Ular putih itu melolong, tampak kesakitan dan gembira. Sisiknya hancur, dan kulit di tanduknya retak. Pada keempat kakinya, sebuah cakar baru menonjol keluar. 4 cakar, 3 cakar mewakili naga banjir, sementara 4 cakar mewakili naga sejati. Tidak hanya itu, tanduk di kepalanya juga tumbuh secara signifikan, membentuk cabang-cabang yang bercabang juga. Ini adalah tanduk naga. Sisik di tubuhnya juga mengalami transformasi, berubah dari warna putih awal menjadi warna hijau muda. Menghadapi tekanan dari Anteng dan juga merasakan motivasi dari kemarahannya, ular putih berhasil mengambil langkah kritis ini, dan maju menjadi naga sejati. Faktanya, dia masih memiliki ruang untuk perbaikan. Saat garis keturunannya menjadi lebih murni dan kultivasinya semakin maju, dia bisa menjadi naga emas bercakar 5. Ledakan, kesengsaraan surgawi menimpa. Setelah bertransformasi menjadi naga sejati, kultivasinya langsung melonjak ke level Raja Langit. Ular putih terus menyerang Anteng saat dia menghadapi kesengsaraan surgawi. Dia memiliki keuntungan dalam kultivasi sekarang, dan elit tingkat Raja Surgawi yang menghadapi elit tingkat asal naik seperti seorang ayah yang memukuli putranya. Ini adalah pengalaman yang santai dan tanpa beban. Tanpa banyak usaha, dia dapat dengan cepat meninggalkan Anteng dalam keadaan berdarah dan sengsara. Semua orang tercengang. Siapa yang bisa membayangkan pergantian peristiwa seperti itu? Seorang Raja Surgawi telah jatuh ke tingkat asal naik, sementara elit tingkat asal naik telah naik menjadi Raja Surgawi. Tabelnya benar-benar dibalik. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan saat mereka menatap ular putih itu. Ketika mereka melihat Ling Han, itu lebih seolah-olah mereka sedang menatap dewa. Jadi bagaimana jika lawannya adalah Raja Surgawi? Dia bisa langsung memutuskan kultivasi mereka dengan satu jari. Ling Han membuat gerakan mencengkeram, dan genangan darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk banyak bentuk humanoid. Ini adalah roh danau yang telah dibunuh Raja Surgawi Anteng saat itu. Pada saat ini, mereka secara mengejutkan mengalami kelahiran kembali. Menentang surga dan membalikkan kematian, ini adalah kekuatan dari Yang Mulia Surgawi. Retakan, guntur yang memekakkan telinga dan kilat yang menyilaukan langsung dilepaskan oleh langit dan bumi yang murka. Membalikkan kematian adalah tabu besar,
dan ini segera memicu kemarahan yang membara dari langit dan bumi. Tirai petir menghujani Linghan dan roh danau yang terlahir kembali. Linghan membuat gerakan menekan yang lembut, dan berkilo-kilometer amukan petir langsung menghilang dan menghilang. Ini hanyalah dimensi tingkat menengah, jadi bagaimana mungkin bisa menyaingi dia? Semua roh danau berlutut, dan berseru, "Tuan!" Mereka semua dipenuhi dengan rasa terima kasih. Awalnya, roh danau sedikit tidak puas dengan Linghan di benak mereka. Namun, klan Ling telah menghancurkan klan Ning dan kemudian memutuskan kultivasi Raja Surgawi Anteng, membantu ular putih itu membalas dendam. Sekarang, dia bahkan menghidupkan kembali teman mereka yang sudah mati. Dia adalah dewa, di bawah tatapan waspada dan rumit dari semua orang. Linghan berjalan di samping Ning Haixin dan mengulurkan tangan, berkata, "Ikut aku." Sebelum Ning Haixin bahkan bisa menjawab, dia sudah berbalik untuk pergi. Ning Haixin ragu sejenak sebelum buru-buru mengikutinya. Keduanya jelas berjalan dengan lambat, namun satu langkah mereka bisa menempuh jarak 5 juta kilometer. Hanya dalam beberapa langkah, mereka sudah menghilang dari pandangan. Teknik langit macam apa ini? Dia jelas berada di Severing Mundane Tier, jadi bagaimana dia bisa menghilang hanya dalam beberapa langkah? Itu pasti perbuatan pemuda itu. Betapa mencengangkan. Maka jadilah jika dia bisa berjalan secepat kilat. Namun, untuk memberikan kemampuan ini pada orang lain juga, tepat di surga apakah dia sebagai Raja Surgawi? Semua orang berseru dengan emosi saat mereka mencoba memperkirakan kekuatan Linghan. Linghan melangkah maju, dan setelah beberapa langkah saja, dia sudah sampai di puncak gunung yang menjulang tinggi. Puluhan ribu sinar cahaya warna-warni menimpanya, menerangi dirinya dengan pancaran yang tak terlukiskan. "Senior," kata Ning Haixin sambil berlutut. Linghan mengangguk, dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah salah satu muridku." Ning Haixin goyah setelah mendengar ini. Namun, dia dengan cepat bersujud, dan berkata, "Murid Ning Haixin memberi hormat kepada guru." Linghan menerima 9 koutao darinya. Baru kemudian dia membuat gerakan mengangkat dan berkata, "Nama tuanmu adalah Linghan, dan sekarang aku akan mengajarimu gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan." Dia mengetuk dahi Ning Haixin dengan jari telunjuknya, menyerahkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan kepada murid barunya. Mengapa dia mengambil Ning Haixin sebagai murid? Bakatnya tidak luar biasa, atau Ning Daolan pasti akan memfokuskan upayanya untuk membesarkannya. Namun, dia terlahir dengan afinitas bawaan yang membuat orang lain ingin memperlakukannya dengan baik. Ini menggelitik minat Linghan, dan dia ingin tahu alasan di balik ini. Lagi pula, ini adalah afinitas yang bahkan bisa memengaruhi dirinya. Itu cukup mencengangkan. Ning Haixin mulai berkultivasi di sini, dan Linghan menggunakan waktu ini untuk mengamati pegunungan dan perairan di sekitarnya. Dia masih merenungkan pertanyaan yang sama, kekuatan apa yang membatasi dimensi? Waktu berlalu, dan kultivasi Ning Haixin meningkat perlahan tapi pasti. Bakat kultivasinya benar-benar biasa-biasa saja. Jika ini adalah Fu Tianxing, 100.000 tahun akan lebih dari cukup baginya untuk naik ke tingkat Raja Surgawi. Namun, Ning Haixin hanya maju ke pesangon kedua. Memang, dia hanya naik satu tingkat kecil dalam 100.000 tahun. Namun, ada sesuatu yang benar-benar istimewa tentang dirinya. Chapter 3019. Penemuan. Linghan dengan hati-hati mempelajari murid barunya. Mengapa Ning Haixin memiliki kedekatan yang begitu kuat? Saat Ning Haixin berkultivasi, Linghan menganalisis murid ini. Dengan kekuatannya, secara alami tidak mungkin bagi Ning Haixin untuk menemukan sesuatu yang salah. Setelah bertahun-tahun, dia pasti menemukan sesuatu. Namun, penemuan ini praktis tidak ada. Itu karena dia telah menemukan titik kecil cahaya di kedalaman pikiran Ning Haixin. Itu benar-benar sangat tidak terlihat, dan dia baru menemukannya setelah mencari dalam waktu yang sangat lama. Namun,
dia tidak dapat mendeteksi apa yang ada di kedalaman titik cahaya itu. Titik cahaya ini sangat rapuh. Jika Ling Han membukanya dengan paksa, itu hanya akan langsung meledak. Mungkin ini tidak akan menyakiti Ning Haixin, tapi itu mungkin kunci dia memiliki afinitas semacam ini. Ling Han secara alami tidak akan bertindak gegabah. Lebih penting lagi, ketika tingkat kultivasi Ning Haixin meningkat, titik kecil cahaya ini juga tumbuh, dan Ling Han menemukan bahwa afinitasnya juga semakin kuat. Menggunakan dirinya sebagai referensi, dia menemukan bahwa pengaruh Ning Haixin padanya memang meningkat. Tentu saja, peningkatan semacam ini dapat diabaikan, dan efeknya pada dirinya juga sangat kecil, hampir sepele, tetapi baginya untuk dapat memengaruhi yang mulia surgawi yang memiliki tingkat kultivasi tingkat kelima, dan memiliki kecakapan pertempuran dari tingkat ketujuh, konsep macam apa itu? Ling Han sangat penasaran. Dia memutuskan untuk memelihara Ning Haixin dengan benar, dan menunggu tingkat kultivasinya melambung sedikit lebih tinggi. Pada saat itu, titik cahaya akan semakin membesar, seolah-olah tumbuh dengan sehat. Mungkin dia akan bisa mengintip lebih banyak lagi rahasia. 100.000 tahun telah berlalu, dan Ling Han percaya bahwa para kembarannya itu seharusnya sudah memperbaiki dimensinya sekarang. Sudah waktunya baginya untuk kembali. Ayo pergi, katanya lembut. Ya, Tuan, kata Ning Haixin sambil membungkuk. Setelah berkultivasi di sisi Ling Han selama bertahun-tahun, dia semakin menyadari betapa tak terduga tuannya ini. Sekarang dia memikirkannya. Meskipun Ling Han telah menyelamatkannya dari penderitaannya, dia juga orang yang telah membunuh ayah dan saudara laki-lakinya. Namun, dia hanya merasakan kekaguman dan rasa hormat terhadap Ling Han, dan tidak memiliki sedikit pun kebencian. Ling Han mengulurkan tangannya, dan secara paksa menghubungkan ruang danau harta karun surgawi dengan tempat ini, membentuk lorong spasial. Keduanya hanya mengambil satu langkah, dan telah tiba di atas danau harta karun surgawi. Siapa yang ke sana? Roh danau segera terbang keluar. Dan ketika melihat Ling Han dan Ning Haixin, ia langsung terlihat bersemangat. Dia buru-buru berlutut dan dengan hormat bersujud. Ling Han melambaikan tangannya, dan berkata, "Bangkitlah." "Ya, tuanku," kata roh danau dengan hormat. Tepatnya kura-kura punggung tebal itu, Gui Hou. Dia tidak mengeluarkan suara lagi, melainkan merobek ruang. Seketika, energi void melonjak, bahkan menyebabkan langit berubah warna. Badai energi dari void paling banyak bisa mencapai kekuatan tingkat ke-6. Ini hanya dimensi tingkat menengah. Bahkan yang terkuat, itu hanya setara dengan lebih dari selusin tingkat ke-4, jadi bagaimana bisa menahan badai energi dari void? Namun, ada kekuatan lain di dunia yang melampaui peraturan. Robekan di ruang angkasa pulih dengan cepat, tidak membiarkan badai energi terus mendatangkan malapetaka. "Kembalilah," kata Ling Han dengan lembut. Siu, siu, siu. Seketika, banyak sosok terbang keluar, menerkam ke arahnya, dan menyatu ke dalam tubuhnya satu demi satu. Boom! Kekuatan Ling Han langsung meroket tanpa henti, dan auranya juga meningkat dengan gila-gilaan. Seluruh danau harta karun surgawi mendidih, dan airnya sepertinya akan menguap sepenuhnya. PD Alpha petik terbalik Ennu, kom roh danau demi roh danau terbang keluar. Dan ketika mereka melihat Ling Han, mereka langsung berlutut dengan hormat. Bahkan hati mereka gemetar. Kekuatan besar semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah beberapa saat, semua doppelganger telah kembali. Ling Han memejamkan mata dan merasakan sejenak, dan tidak bisa menahan senyum. Sangat bagus, semua dimensi telah diperbaiki, dan kecakapan bertarungnya telah kembali ke kondisi prima. Selama dia tidak bertemu dengan histeria, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat melukai sehelai rambut pun di kepalanya. "Haixin, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu lepaskan?" Ling Han bertanya. "Tidak ada yang tidak bisa saya lepaskan," Ning Haixin segera menjawab. Ling Han mengangguk. "Baiklah, kalau begitu kita akan pergi." "Tuan." Tepat pada saat ini,
seorang wanita berbaju putih terbang dan berlutut 9 meter dari Ling Han. Aku ingin mengikuti Milord dan bekerja untukmu. Ini adalah ular putih. 100.000 tahun telah berlalu, dan tingkat kultivasinya juga telah meningkat lebih jauh, mencapai surga kedua. Kemajuannya sangat mencengangkan. Ini seharusnya efek dari warisan garis keturunannya. Kalau tidak, bakat alaminya dalam kultivasi tidak akan sekuat itu. Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah kalau begitu. Ikuti saja Haixin, lindungi dia, dan beri dia beberapa petunjuk. Ya Tuan, Whitesnake sangat gembira, dan buru-buru berlutut untuk memberi hormat kepada Ning Haixin. Baiji memberi hormat pada nyonya muda. Bibi Bai, kamu, Ning Haixin sedikit bingung harus berbuat apa. Sejak kecil, Bibi Bai sangat menyayanginya. Namun sekarang dia berlutut di depannya dan memanggilnya nyonya muda, yang membuatnya panik. Ling Han melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, dia adalah salah satu yang mulia surgawi terkuat di dunia, dan Ning Haixin adalah muridnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Raja Surgawi Surga Kedua, itu normal bahkan Raja Surgawi ke-9 surga untuk menjadi pelayan. Bahkan yang mulia surgawi harus memperlakukannya dengan hormat. Makanya, mulai saat ini dan seterusnya, gadis kecil ini harus membiasakan diri. Ya, Tuan, kata Ning Haixin. Semua roh danau memandangi Whitesnake dengan iri. Meskipun dia telah menjadi pelayan Ling Han, tidak, pelayan Ning Haixin, keberadaan seperti apa Ling Han itu? Selama ada sedikit saja hubungan, prospek masa depannya tidak akan terbatas. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang berani membuka mulut dan mengatakan bahwa mereka ingin mengikuti Ling Han dan menjadi pelayannya. Ling Han bergerak dan meraih Ning Haixin dan Whitesnake. Kemudian, dia merobek Void dan memulai perjalanan antar dimensinya. Dia tidak ingin kembali ke realm Battlefield lagi. Karena itu, dia mengambil sedikit lebih banyak waktu, dan dia sekali lagi merobek kekosongan dan kembali setengah bulan kemudian, muncul di alam negatif yang mendalam. 9 hari kemudian, dia kembali ke keluarganya. Ling Han, semua orang sangat gembira. Ling Han akan tiba-tiba menghilang selama beberapa juta tahun dengan cepat, yang akan selalu membuat mereka khawatir. Ling Han bertanya tentang Ling Feifan. Untungnya, bocah ini tidak menonjolkan diri, dan tidak menemui masalah. Selain itu, dia telah berhasil maju ke tingkat ketiga, dan saat ini sedang bertarung sengit di medan perang realem. Ling Han memperkenalkan Ning Haixin dan Whitesnake. Dia tidak menyebutkan kemampuan khusus Ning Haixin, dan hanya dengan santai menyebutkan bahwa dia telah menjadikannya sebagai murid. Berbicara tentang murid, dia merasa hati nuraninya sedikit sakit. Selama bertahun-tahun, dia tidak bisa membimbing mereka dengan baik. Ia mulai bergerak, mengumpulkan murid-muridnya yang berada di berbagai tempat, bahkan berbagai dimensi. Chen Ruijing, Yun Yongwang, Kang Xiuyuan, dan Jiang Yufeng adalah 4 murid yang diambilnya di kehidupan terakhirnya. Ada juga Ding Ping, Jiu Yao, Fu Tianxing, dan Ning Haixin yang merupakan 4 murid seumur hidupnya saat ini. Secara kebetulan ada 4 murid veteran dan 4 murid baru. Secara relatif, bakat alami keempat murid veterannya terlalu lemah. Awalnya, mencapai Genesis Tier pun akan sulit, tetapi sekarang mereka telah sampai ke dimensi transenden, dan ditambah dengan pil alkimia Ling Han, batas mereka juga telah meningkat pesat. Chapter 3020. Kejutan. Murid veteran Ling Han saat ini berada di surga pertama tingkat Raja Surgawi. Ling Han tidak mengangkat mereka langsung ke surga ke-9, melainkan membuat mereka berkultivasi perlahan, memahami berbagai aspek kehidupan. Memperoleh kemampuan yang jauh melampaui kondisi mental seseorang tiba-tiba bukanlah hal yang baik. Itu bisa menyebabkan masalah besar. Ling Han ingin membiarkan murid-murid ini menumbuhkan pola pikir mereka, dan di masa depan, ketika dia mencapai tingkat ke-7,
dan kekuatan dimensi di tubuhnya mencapai tingkat pencapaian hebat. Siapa tahu, mungkin dia bisa membantu mereka maju lebih jauh, menerobos batasan dari tingkat Raja Surgawi, dan maju ke tingkat yang mulia surgawi. Sementara itu, kekuatan murid barunya bervariasi, dan jarak di antara mereka sangat lebar. Orang dengan pencapaian tertinggi adalah Fu Tianxing, yang sudah berada di tingkat keempat. Dia hanya satu tingkat kultivasi yang lebih rendah dari Ling Han. Berikutnya adalah Jiu Yao. Dia adalah Raja Surgawi surga ke-9, tetapi menerobos ke tingkat yang mulia surgawi masih jauh di cakrawala. Mungkin tidak ada harapan baginya dalam hidup ini. Yang ketiga adalah Ding Ping, yang baru saja naik ke surga ke-9. Demikian pula, itu juga sama sulitnya dengan naik ke surga baginya untuk menjadi yang mulia surgawi. Terakhir, itu adalah Ning Haixin. Dia hanyalah pesangon kedua yang menyedihkan, yang masih jauh dari tingkat Raja Surgawi, apalagi tingkat yang mulia surgawi. Mereka harus mengambilnya perlahan. Ambil contoh King kecil, golem batu, kelinci, ginseng tua, dan sebagainya. Sebelumnya, mereka telah menelan pil Raja Surgawi sebelum naik ke tingkat Raja Surgawi, yang juga menghilangkan kemungkinan mereka terus meningkat lebih jauh. Begitu fisik Ling Han mencapai tingkat ke-7, dan menjadi dimensi dirinya sendiri, siapa tahu, dia mungkin bisa mengubah peraturan, dan membiarkan mereka terus maju. Setelah memberikan beberapa panduan tentang kultivasi murid-muridnya, Ling Han mulai mengambil pendekatan lepas tangan lagi, menyimpulkan segel yang mulia surgawi. Saat ini, dimensinya sudah mencapai batas level kultivasinya. Jadi, dia hanya perlu tingkat kultivasinya, dan kecepatan kultivasi tiba-tiba melonjak berkali-kali lipat. Oleh karena itu, Ling Han memiliki cukup waktu luang untuk menyimpulkan segel yang mulia surgawi. Waktu berlalu, 1.000.000 tahun telah berlalu, dan Ling Han telah menyimpulkan 3 segel kelas 6. Dia keluar dari pengasingan, dan memberikan beberapa petunjuk tentang kultivasi setiap orang. Kemudian, dia pergi mencari wali. Dia mengundangnya untuk memindai Ning Haixin dengan hati-hati. Mata wali bersinar hijau dan menyapu tubuh Ning Haixin, membuat Ning Haixin dan White Snake mendecakkan lidah mereka dengan takjub. Menarik, kata wali lembut. Ling Han terkejut, dan berkata, aneh, kamu sebenarnya bisa mengatakan, menarik. Apakah Anda mengubah kepribadian Anda? Wali selalu acuh tak acuh dan sangat tenang. Bahkan jika dia dihancurkan berkeping-keping oleh seseorang, Wali masih akan secara rasional dan tenang bertanya, mengapa, bukannya dengan marah melangkah maju untuk bertarung. Jadi, sekarang Wali benar-benar bergumam bahwa ada sesuatu yang menarik. Ling Han merasa itu aneh. Wali meliriknya, dan berkata dengan dingin, jangan ganggu pekerjaanku. Benar, dia orang yang hebat. Ling Han hanya bisa menyilangkan tangan di depan dadanya, dan berdiri di samping untuk menunggu. Wali akhirnya berhenti memindai. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Matanya bersinar lagi, tapi kali ini berwarna putih, membentuk sosok manusia. Dilihat dari lekuk tubuhnya, ini pasti perempuan. Lihat, ini, kata Wali sambil menunjuk kepala sosok perempuan itu. Ada tempat di sana yang sangat terang. Ling Han mengangguk. Ini adalah otak Ning Haixin. Ada setitik cahaya di benaknya, dan itu seharusnya menjadi sumber rahasianya. Sangat menarik. Wali mengangguk, lalu melihat ke arah Ling Han. Aku juga telah melihat titik cahaya semacam ini di benakmu. Apa? Mata Ling Han tanpa sadar terfokus, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada juga denyutan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Lihat, mata Wali bersinar putih lagi, membentuk sosok manusia lainnya. Ini adalah seorang pria, dan di kepalanya, ada juga titik cahaya yang luar biasa terang. Ini adalah gambar holografik yang dihasilkan dari pindaian saya tentang Anda saat pertama kali saya melihat Anda, kata Wali. Perbesar, cahaya di mata Wali berkedip, dan kedua tubuh itu langsung menghilang, dan sebagai gantinya, ada sosok yang bersinar. Ini
adalah titik terang di benak Ling Han dan Ning Haixin. Setelah diperbesar entah berapa kali, itu menjadi terlihat dengan mata telanjang. Ling Han membandingkan mereka dengan hati-hati, dan keterkejutan di wajahnya menjadi lebih jelas. Benar-benar begitu, meskipun kedua titik cahaya itu sedikit berbeda, mereka tampaknya memiliki semacam hubungan yang tak terlukiskan. Mereka seperti buah yang tumbuh dari pohon yang sama, dan memiliki mata rantai yang tidak dapat diputuskan. Yang lebih mengejutkan Ling Han adalah kenyataan bahwa dia tidak pernah menemukan bahwa ada titik cahaya seperti itu di tubuhnya. Dia adalah yang mulia surgawi tingkat kelima. Haixin, apakah kamu pernah menemukan bahwa setitik cahaya ini ada di pikiranmu? Ling Han bertanya pada Ning Haixin. Ning Haixin menggelengkan kepalanya. Tidak pernah. Kalau begitu lihat lagi sekarang, kata Ling Han. Ning Haixin menggunakan indera surgawi untuk memindai pikirannya, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak menemukan apapun. Ling Han mengulurkan satu jari dan menunjuk. Lagi, dia juga memperluas akal surgawi untuk membimbing akal surgawi Ning Haixin. Namun, meskipun dia dengan jelas menyentuh titik cahaya, Ning Haixin mengabaikan sepenuhnya. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Mungkinkah itu tidak dapat ditemukan sendiri? Ling Han menyuruh wali membimbingnya, dan juga menemukan lokasi titik cahaya di benaknya. Ketika seseorang mencapai ketinggiannya, jika dia tidak mengambil inisiatif untuk membuka pikirannya, siapa yang dapat menembusnya? Namun, wali sudah mengatakan bahwa titik cahayanya ada di sini, tapi Ling Han masih tidak melihat apapun. Seperti yang dia duga, orang yang memiliki titik cahaya tidak bisa melihatnya. Aneh, ini benar-benar terlalu aneh. Yang mulia tingkat kelima surgawi benar-benar tidak bisa mendeteksi sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Untuk beberapa alasan, Ling Han tiba-tiba mengingat kehendak dunia dari era sebelumnya. Itu karena sangat lama sekali. Pada kenyataannya, dalam kehidupan terakhirnya, baik kehendak dunia maupun histeria telah melakukan sesuatu padanya. Hanya mereka berdua yang memiliki kemampuan tak terduga yang bahkan Ling Han saat ini tidak dapat mendeteksinya, bukan? Apakah itu kehendak dunia atau histeria? Meskipun kehendak dunia berbicara dengan baik, Ling Han tidak mempercayainya. Orang ini terlalu tertutup, dan ditambah dengan tindakan aneh Chong Yan dan yang lainnya. Ling Han berpikir bahwa kehendak dunia pasti memiliki rahasia besar, atau bahkan mungkin sedang merencanakan konspirasi besar. Dia merasakan sakit kepala datang. Dia belum berurusan dengan histeria, dan sekarang ada kehendak dunia. Meskipun seharusnya sudah mati, apakah ini benar-benar bisa dipercaya? Dia harus tetap waspada. Hati Ling Han berdering dengan lonceng alarm. Jika bukan karena fakta bahwa dia secara tak terduga bertemu Ning Haixin, dan membawanya sebagai muridnya dengan iseng, dan memanggil wali, dia mungkin tidak akan pernah menemukan bahwa ada hal seperti itu di dalam tubuhnya. Kamu jelas sudah tahu sejak lama, jadi kenapa kamu tidak memberitahuku? Ling Han bertanya pada wali. Wali memutar matanya, dan berkata, pertama, kamu tidak bertanya padaku. Kedua, saya tidak berkewajiban untuk menjawab Anda. Ketiga, saya juga tidak tahu benda apa ini. Memberitahu Anda tanpa menyadari situasinya bertentangan dengan sifat akurasi dan presisi saya. FCK, Ling Han tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar memiliki argumennya sendiri. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah ekspresi wajah wali. Sejak kapan pria ini memutar matanya? Ini terlalu mirip manusia. Meskipun wali selalu mempertahankan bentuk manusia, Ling Han tidak pernah berpikir bahwa pria ini terlihat seperti manusia. Dia selalu kaku, tanpa ekspresi, dan tanpa emosi. Apakah orang ini salah minum obat? Bersambung ke chapter 3021. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.